Sembari dipersiapkan PowerPoint-nya, selamat pagi ya, saya ucapkan kepada adik-adik sekalian. Mungkin kita sudah pernah ketemu ya di blok 1 kemarin. Mudah-mudahan masih ingat sama saya, mudah-mudahan ya. Saya Dr. Riana, saya di bagian histologi. Jadi nanti di blok 4 ini kita belajar tentang histologi dan anatomi. Mungkin kemarin sudah introduction ya sama Dr. Feni atau Dr. Feni ya, atau Dr. Roland, Dr. Feni ya. Jadi kita akan memulai kuliah hari ini. Hari ini hanya satu IT, kemarin sudah saya sampaikan kepada Korta, jadi jam 9.20 kita selesai, nanti jaringan ikat itu akan kita sambung di hari Jumat, kalau nggak salah tanggal 10 ya. Memang satu ya, cuman yang ini ya berarti ya. Yang di Zoom apakah suara saya kedengaran? Nggak ada pointer ya? Terdengar, Dok. Pointer tak ada ya. Ada yang punya pointer? Saya nggak bawa pointer, saya lupa. Nggak ada pointer. Silakan masuk, tidak apa-apa. Silakan, 1, 2, ya silakan. Ada berapa orang lagi yang belum datang? Nggak tahu ya. Ya sebenarnya kalau bukan sebenarnya ya, kalau mahasiswa itu kan memang waktunya fleksibel ya, dosen juga waktunya fleksibel. Tapi saya mengharapkan ya, sudah saya bilang dari blok 1 kemarin, kedisiplinan dari kalian semua. Jadi kalau masuk 7.30 ya sebisa mungkin 7.20 ini sudah di sini. Jadi nggak pada saat mepet-mepet dosennya sudah datang kalian baru masuk. Ya nanti buat pembelajaran kalian aja, kedepannya jangan seperti ini ya. Masih banyak yang terlambat, walaupun mungkin memang ya masih berapa menit ya, baru 5 menit dari 7.30 ya. Gimana kemarin IT-nya tentang apa sudah belajar blok 4? Slide introduction. Basic tissue. Ini juga ya. Baiklah. Susah. Jadi basic tissue tentang epitel ya. Jaring epitel. Terus anatominya sudah masuk kuliah apa? Oh, introduction sama siapa? Oh, Dr. Mutiara Budi ya. Ya, jadi blok 4 ini kalau nggak salah hanya 4 minggu ya. Hanya 1 bulan. Jadi kemarin seperti sudah saya bilang, tolong dioptimalkan waktunya. Jadi kalian itu blok 4 ini sebenarnya materi histologi dibanding blok 5 lebih sedikit. Tapi bukan berarti sedikit di blok 4. Kalau dibanding blok 5, materi histologi itu lebih sedikit memang. Jadi di blok 4 ini kalian hanya mengenal jaringan terlebih dahulu. Ya, ada beberapa sistem yang nanti kita pelajari ya di blok 4 ini, sistem respirasi sama sistem kardiovaskuler. Untuk yang lainnya kita hanya belajar tentang jaringan. Nah, tolong dipahami betul-betul di materi jaringan. Nanti ketika di blok 5 kalian tidak kebingungan lagi ya untuk belajar sistem ya. Susah juga ya kalau arkilir saya jadinya. Aduh, sini aja lah. Kalau nggak bisa saya so ya. Ntar, apa yang salahnya saya? Oh, lagi on proses ya, lambat ya. Kalau dari jaringan otot sendiri, apa yang kalian bayangkan? Ada berapa jaringan otot? 3. Jaringan otot apa aja? Otot polos, otot lurik atau otot rangka, kemudian otot jantungnya. Jadi kan sudah ada bayangan nih.
Mungkin pada saat SMA kalian itu sudah mempelajari ketiga otot tersebut. Nah, tapi perbedaannya di kuliah ini kalian nanti akan mempelajari struktur histologi dari jaringan otot tersebut, ya. Struktur histologinya, kemudian kontraksi ototnya dan bagaimana si jaringan otot itu apabila dia terjadi kerusakan dia akan mengalami regenerasi itu seperti apa. So ya, Dek ya. Ya, kalau jaringan otot, apa yang kalian ketahui tentang jaringan otot sendiri? Ada yang bisa? Apa yang kalian, kalau misalnya ada kata-kata jaringan otot, apa yang bisa kalian bayangkan dari jaringan otot tersebut? Apalah kira-kira? Kalau misalnya respirasi kan untuk pernapasan. Kalau jaringan otot, kalau jaringan epitel kemarin untuk apa? Untuk melindungi ya, untuk sekresi juga. Kalau jaringan ikat nanti apalagi? Kira-kira kalau kata-kata jaringan otot itu sendiri kalian bisa bayangkan apa sih? Otot. Apa? Yang belakang? Apa? Bergerak. Kalau bergerak itu artinya dia berkontraksi ya. Jadi jaringan otot itu dia ada protein kontraksinya di sana. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama kita menjelaskan definisi jaringan otot disertai fungsinya. Kemudian kita menjelaskan jenis-jenis jaringan otot berdasarkan struktur histologinya, ya. Tadi sudah tahu ada 3 jaringan otot, nanti kita jelaskan satu-satu struktur histologinya. Kemudian distribusi ya, distribusi itu maksudnya lokasi ya. Lokasi jaringan otot itu misalnya otot rangka itu ada di mana, otot polos itu ada di mana, ya otot jantung pasti di bagian jantung. Kemudian terakhir memahami mekanisme kontraksi otot. Gak apa dek, kamu duduk sini aja. Nanti kamu nggak bisa kuliah. Kamu, ya. Mau turun ya? Kenapa dengan saya tidak mau turun ya? Kenapa kamu mau turun deh? Di situ nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa sih kalau kamu mengganggu nggak kira-kira kamu kuliahnya? Nggak ya? Ya udah kalau gitu. Sorry ya. Yang di Zoom aman? Halo? Aman dok. Aman ya? Aman dok. Ya, kita tunggu dulu ya. Dia agak lambat loading-loadingnya. Nah ini ya outline yang akan kita pelajari ya.
definisi jaringan otot, struktur histologi jaringan otot, kemudian jenis jaringan otot tadi, dan mekanisme kontraksi otot. Sebenarnya kalau mekanisme kontraksi itu sama ya, hampir sama di setiap otot. Ya, lanjut deh. Sorry ya dek ya, jadi kamu yang itu, maafkan, karena tidak ada pointer. Nah ini yang saya tanya tadi. Fungsi dasar ya. Jadi fungsi dasar jaringan otot itu adalah kontraksi. Jadi tulang tanpa otot dia tidak bisa bergerak. Jadi dia berfungsi sebagai pergerakan aktif. Mengandung protein-protein kontraktil. Nah, kontraksi itu terjadi akibat interaksi dari filamen aktin dan miosin. Ya, ini adalah filamen yang terdapat di semua jaringan otot. Nah, intermezzo dulu ya. Kalau misalnya otot lurik sendiri, kenapa disebut otot lurik? Ada yang tahu? Benar, bentuknya silindris. Tapi kenapa dia lurik? Yang depan aja ya, saya suka yang depan. Kenapa? Saya suka orang yang duduk depan, silakan. Kenapa? Kenapa dia Berbentuk lurik? Dia menempel di rangka. Karena dia menempel di rangka. Itu ciri yang benar ya, tapi bukan alasan dia kenapa dia berbentuk lurik. Silakan sebelahnya. Habis ini nggak mau lagi duduk depan ya, saya kuliah. Nggak apa-apa kan dek, sama-sama belajar ya. Menyerah. Raise hand. Siapa yang bisa? Ada? Jangan menunduk-nunduk. Yang menunduk makin saya tanya. Kenapa? Agar itu adalah tujuan. Saya nanya, kenapa? Kan kita belajar struktur ya, struktur histologi. Kita harus tahu dulu, kenapa si otot rangka itu sering kalian sebut dengan otot serat lintang atau otot lurik. Otot polos, nah kenapa polos? Ya polosnya ya belum baca semua ya ini berarti ya. Otot polos kenapa polos? Ya karena polos ya jelas. Semua otot memiliki filamen aktin dan miosin ya. Perhatiin ya. Filamen aktin dan miosin ini berperan penting pada proses kontraksi. Nah, pada otot rangka dan otot jantung juga strukturnya seperti apa? Lurik juga ya. Tapi bedanya apa coba otot rangka sama otot jantung? Ayo, siapa yang sudah belajar ini? Oke, di intinya ada apa intinya? Siapa yang bersuara? Ada nukleus di otot jantung. Yang lain? Otot rangka tidak ada? Adakah otot rangka nukleus? Ada. Ya, letak otot boleh beda. Kalau dari strukturnya sendiri, ada nggak sudah kalian membaca? Jadi otot rangka sama otot jantung apa kira-kira perbedaannya? Dia sama-sama silindris ya. Silindris nggak bentuknya? Kalau otot polos dia bentuknya gelendong ya. Seperti spindle ya. Kalau jantung sama rangka dia sama-sama silindris. Bedanya? Masih tetap nanya saya, bedanya apa? Sebelum saya kasih tahu bedanya apa? Nanti kita bahas, kita lihat sama-sama struktur. Ya, kamu. Silindris bercabang, dokter. Oh, betul. Silindris bercabang. Nah, sudah ada kata-kata ya, silindris bercabang. Kalau otot rangka, dia tidak bercabang panjang. Sama-sama berlurik. Nah, tadi kembali ke pertanyaan awal saya tadi ya. Kenapa dua otot itu dia ada pola ya namanya. Ada seperti lurik ya, seperti bisa terbayang ya otot rangka. Mungkin pernah melihat pada saat SMA. Jadi seperti garis-garis. Sedangkan otot polos itu nggak ada sama sekali, padahal dia sama-sama memiliki filamen aktin dan miosin. Karena tanpa filamen aktin dan miosin dia tidak akan bisa berkontraksi. Apa? Coba di itu aja, dikira-kira aja, salah nggak apa-apa, dikira-kira. Ya, silakan yang bisa. Biasanya kalau bisa jawab itu nanti akan ingat. Walaupun salah nggak apa-apa, namanya kan ya ada terang gelap. Terus ayo nggak apa-apa. Kenapa takut sama mic? Ayo silakan. Putri Najwa.
Ya, silakan. Siapa namanya? Fatih. Fatih dari mana? Ya, tadi kan logikanya jantung sama lurik itu kan pasti bakal banyak bergerakan. Jadi harusnya mereka itu perlu banyak inti sel kan. Jadi menurut saya yang menyebabkan luriknya itu karena mereka itu memiliki banyak inti sel, Dok. Saya tampung dulu pendapatnya. Silahkan yang lain. Ya. Siapa ya? Masih satu tutor saya. Sering ketemu siapa dek namanya? Alhan dokter. Alhan dok, Alhan. Iya, Dok. Iya dok. Jadi menurut saya kenapa otot lurik itu ada kayak selang-seling, ada yang terang, ada yang gelap, itu karena ada zona di mana pada jaringan otot itu ada yang lebih padat. Mungkin ada zona yang filamen aktin dan miosinnya tuh kayak mungkin lebih rapat gitu dok. Jadi lebih gelap. Terus kalau misalkan lebih terang dia kayak ada bagian-bagian lebih renggang gitu sih dok. Jadi kayak ada terang gelapnya gitu. Ya itu aja sih dok. Terima kasih ya yang sudah berpendapat ya, hampir benar ya. Jadi memang filamen aktin dan miosin itu adalah filamen yang membuat lurik di kedua otot tersebut. Kenapa di otot polos tidak ada? Jadi filamen aktin itu adalah filamen yang tipis, miosin itu filamen tebal. Jadi kalau miosin itu dia cenderung lebih gelap, kalau aktin dia lebih terang. Nah, di otot jantung sama di otot lurik, susunannya itu teratur. Jadi benar-benar susun seperti ini dek, kayak misalnya apa ya? Apa sih namanya ini? Garis-garis kayak gini. Nah, jadi ada filamen aktin, habis itu nanti miosin, aktin, miosin, aktin, miosin. Kayak gitu. Jadi susunannya teratur. Otot lurik juga seperti itu. Kalau di otot polos dia tidak teratur susunan. Jadi susunan otot polos itu filamen aktin miosinnya dia oblik, jadi miring. Jadi hanya tersusun menyebar. Jadi dia tidak membentuk si lurik tadi. Paham nggak? Paham ya? Lanjut, Dek. Maaf ya. Silakan. Ya, lanjut. Ini tadi jaringan otot terdiri dari sel otot yang bersifat pipi ya, ditandai sejumlah besar filamen sitoplasmik. Jadi ini hanya penamaan saja ya. Kalau di sel kita ada sitoplasma, kalau di otot namanya sarkoplasma. Hanya penamaan ya. Kalau di sel ada namanya membran sel. Kalau di sini namanya sarkolema. Mitokondria di otot namanya sarkosom, retikulum endoplasma namanya retikulum sarkoplasma. Ini penamaan yang berbeda tetapi fungsinya sama seperti yang kalian pelajari di sel kemarin di biologi ya. Jadi ada sitoplasma ya di cairan, kemudian ada inti sel juga ada, inti sel tetap namanya nukleus kalau di otot. Kemudian nanti ada membran sel namanya sarkolema, kemudian mitokondria namanya sarkosom, retikulum endoplasma namanya retikulum sarkoplasma. Lanjut, Dek. Ya, ini adalah gambaran ya, gambaran otot ketiga otot. Yang ini otot polos. Ini saya bilang tadi nggak bisa ya, nggak bisa ya. Gimana ya? Nah, gitu aja lah pokoknya. Silahkan lihat di situ atau lihat di depan ya mungkin ya. Susah juga ya. Kok layarnya di belakang? Apa kita ngadep situ aja kuliah? Ini kenapa layarnya biasa di depan layarnya ya? Dipindah ke sini ya. Kayaknya kecil banget ya layar di itu ya. Nggak kelihatan, harusnya satu layar. Nah, itu otot polos. Jadi strukturnya itu silindris ya, berbentuk seperti gelendong. Silindris salah. Berbentuk seperti gelendong, bukan silindris ya, gelendong. Jadi dia terdiri satu-satu sel seperti itu, ya. Itu nah, itu intinya berada satu, hanya di tengah, di bagian di sini ya. Sini aja saya. Nah, di sini ya. Ini kan gelendong ya, dia seperti ini bentuknya. Nah, ini intinya di sini, di tengah. Kemudian klik lagi dek. Ini nggak kelihatan ya. Nah, kalau otot lurik, ini kan satu otot lurik nih.
Otot lurik. Ya, ini adalah serat otot ya namanya. Yang panjang ini serat otot. Nah, serat otot ini terdiri dari miofibril di dalamnya ini. Nah, di dalamnya ini nanti ada filamen aktin dan miosin. Nah, disinilah nanti kelihatan garis luriknya. Ya. Nah, kalau ini adalah otot jantung, nah bedanya tadi ini ada cabang di sini. Ini kan bercabang ya. Nah, nanti ada namanya satu struktur khas daripada otot jantung, namanya diskus intercalaris. Nah, diskus intercalaris itu atau diskus intercalatus itu adalah penyambung yang membuat kontraksi otot itu bisa lebih cepat di otot jantung. Jadi dia nanti akan, karena dia bercabang ya, jadi ada seperti taut ya, sama kayak junction ya, ada taut ya. Nah, itu yang mengantarkan percepatan kontraksi di otot jantung. Nanti kalau ada pertanyaan apa ciri khas yang terdapat di otot jantung selain bercabang, dia ada struktur namanya diskus intercalatus. Ya, ini sering masuk ujian ya, diskus intercalatus di otot jantung. Lanjut. Saya duduk di sini, saya tegak sini aja ya. Ya, silakan lanjut deh. Lanjut Kak, kita bahas dari otot polos terlebih dahulu. Ya, lanjut deh. Ini tadi ya, jadi struktur histologi otot polos. Dia satu, tidak memperlihatkan garis melintang tadi atau dia tidak ada luriknya. Nah, yang pertama, berbentuk sel fusiformis. Jadi sel fusiformis itu sel gelendong tadi dek. Jadi kumpulan, kan kalau jaringan itu apa? Kumpulan sel yang mempunyai fungsi yang sama, struktur dan fungsi yang sama. Jadi dia terdiri dari sel fusiformis gelendong tadi, ya. Sama interaksi aktin dan miosin untuk kontraksi, semuanya pakai aktin dan miosin. Proses kontraksi di luar kesadaran, maksudnya apa? Di luar kesadaran. Apa? Ya, silakan. Bergerak secara tidak sadar. Bergerak secara tidak sadar itu maksudnya gimana? Iya. Jadi kalian salah satu posisinya ya. Jadi otot polos itu posisinya berada di organ pencernaan atau di bagian dalam visceral yang berongga biasanya. Nah, coba kalian bayangkan kalau misalnya nih di bagian pencernaan kita ya, dari atas itu kan mulut sampai mulut itu kan kita masih bisa merasa ya. Kalau kalian lidah, kalian gerakin sendiri ya atau bergerak deh lidah kalian. Gerak deh atau bergerak sendiri atau kalian gerakkan lidah kalian. Siapa yang bilang bergerak sendiri? Siapa bilang bergerak? Lidah kalian bisa gerak sendiri Kak? Harus atas inisiatif kalian atau kalian tidak tahu pergerakan itu? Tahu nggak kalian bergerak kalau lidah kalian bergerak? Atau misalnya tiba-tiba kayak gini? Enggak kan? Kalian geraki kan pada saat makan? Lidah itu bergerak, kalian geraki. Kalian tahu, itu namanya, jadi lidah itu strukturnya otot rangka. Ya, karena dia masih bergerak oleh kemauan kontrol kita sendiri. Jadi itu otot rangka. Nah, sampai nanti ke esofagus, kan kalau kalian nelen, kalian makanan, kalian telan masuk sendiri apa ada dorongan yang kalian lakukan? Atau tiba-tiba dari turun sendiri makanannya? Enggak ya, ada rasa dorongan, berarti di esofagus itu masih otot rangka. Nah, begitu juga seterusnya nanti. Esofagus itu kan dibagi atas 3 bagian. Ada bagian atas, tengah, sama bawah. Nah, setelah dia masuk di bagian bawah, itu kan kalian nggak tahu lagi prosesnya. Nah, itu sudah masuk ke otot polos. Karena dia, jadi di esofagus sendiri nanti pada saat di gastrik nanti ya, blok 5, kita akan mempelajari bahwa strukturnya itu dari atas ke bawah itu berubah, mengalami perubahan ototnya. Jadi dari otot yang awalnya otot rangka, masuk ke dalam, makin ke dalam lambung. Lambung kalian tahu nggak? Itu bergeraknya kapan? Apa kalian merasa kayaknya lambung saya lagi mengunyah-ngunyah makanan? Ada nggak yang terasa seperti itu? Atau misalnya sepertinya usus saya ini sedang mencerna pempek yang saya makan tadi pagi. Ada nggak yang terasa seperti itu? Tidak. Berarti itu adalah otot polos karena kita tidak tahu kan kapan dia bergerak. Intinya kita sudah memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Prosesnya kita tidak tahu. Yang pasti dia bekerja selama hayat masih di kandung badan, dia masih bekerja. Begitu juga dengan otot jantung. Apakah kalian merasakan kalau jantung kalian itu, maksud saya mengontrol ya,
gerak kamu deh, kamu jantung, kalau enggak saya mati deh. Enggak kan? Enggak. Itu di luar kesadaran kita. Ya, itu ya perbedaannya. Berespon terhadap rangsangan dari susunan secara otonom ya. Lanjut, Dek. Nah ini, jadi lokasinya itu nggak usah kamu hafalkan ya. Aduh banyak banget ya hafalan histologi ini. Dari struktur, dari lokasi, ada apa lagi yang dihafal? Dari sampai ke kontraksi kan ribet ya. Nah kan pada saat ujian tuh kan kita kan membaca soal ya, kita bisa nalarin ya. Secara kita kan sudah pembelajaran dewasa ya. Oh ini kayaknya nggak mungkin deh otot rangka. Misal nih, di manakah otot polos berada, nanti misalnya ada misalnya di tulang, nggak mungkin kan tulang itu menempel tulang misalnya, itu nggak mungkin otot polos. Pasti otot polos tuh kalian bayangkan bahwa dia bergerak itu di luar kesadaran kalian, di luar kontrol kalian, jadi nggak usah dihafalin. Jadi dia berada, saya bilang tadi, di dalam dinding organ-organ dalam dan berongga, seperti di traktus gastrointestinal, itu di sistem digestif. Jadi di traktus itu kan traktus gastrointestinal itu kan mulai dari lambung sampai ke usus besar itu adalah otot polos. Kemudian traktus respirasi. Kalian bernapas misalnya nih. Kira-kira kalian kontrol nggak napas kalian? Atau bernapas sendiri kalian? Bernapas sendiri ya. Kontraksi, inspirasi, ekspirasi ya. Itu kan kita walaupun memang kita menarik napas, tapi proses di paru-parunya kita tidak merasakan. Ya, proses di paru-parunya kita tidak melihat atau merasakan, tidak seperti di lidah tadi ya. Kemudian ada ductus urogenital dan pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu fungsinya untuk mengalirkan darah ya, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, itu juga kita tidak mengetahuinya pergerakannya. Jadi lokasi ini ya dibaca ya, dipahami. Jadi pada saat ujian oh banyak banget ya materi, enggak banyak materinya, asal kalian mengerti ya. Lanjut deh. Nah, ini sudah diulang-ulang ya. Sel pendek. Ya, pendek ya, dia seperti gelendong tadi, seperti ini ya, seperti spindle atau disebut fusiform. Fusiformis itu spindle atau gelendong ya. Tiap sel terdiri dari satu inti. Selnya terletak di tengah ya, di bagian yang lebih lebar dan pipih ya. Ini tadi sudah gambarannya ya. Nah, ini jadi ya memang nanti secara itu kita lihat satu-satu ya. Ini adalah satu selnya. Ya, ini satu selnya. Nah, ini ada beberapa yang ada inti, ada yang tidak ya. Ini intinya. Nah, intinya berada di bagian yang lebih lebar, di bagian tengah ya. Itu adalah otot polos. Lanjut. Ada pertanyaan enggak? Belum ya? Masih muda. Lanjut. Lagi deh. Nah, jadi otot polos ini panjangnya bervariasi tergantung organ letak di mana dia berada ya. Misalnya pada rahim wanita hamil dia fleksibel, dia membesar ya, 0,5 mm. Kemudian pada dinding usus 0,2 mm, kurang lebih lah. Pembuluh darah 20 mikrometer, dia lebih kecil. Kemudian serat ototnya juga disusun dengan pola berbeda, tergantung kebutuhan setempat. Jadi misal nih, pada usus halus ya, pada usus halus itu serat ototnya ada yang bagian dalam dia longitudinal ya, memanjang, bagian luar dia sirkuler, melingkar. Jadi ada dua susunan otot di sana. Jadi fungsinya apa? Jadi dia membantu nanti proses pengaliran pendistribusian ya, pendistribusian makanan. Nah, kemudian di lambung sendiri misalnya dia tersusun dari 3 otot polos, dari yang oblik, sirkuler sampai longitudinal. Kenapa di lambung lebih tebal ototnya? Proses makanan yang terjadi di lambung apa aja? Bersifat kimiawi, mekanis juga kan? Jadi memang dia membutuhkan otot yang lebih tebal seperti itu ya. Lanjut deh. Nah ini ya, kalau pada mikrograf atau mikroskop elektron kita bisa melihat filamen intermediat ya. Ini diameternya
Nggak usah kalian hafal ya. Cukup tahu aja filamen aktin itu filamen yang tipis ya. Filamen miosin itu filamen yang tebal. Kalau pada penampang, pada struktur ototnya, filamen aktin itu filamen yang terang. Filamen miosin itu filamen yang tebal. Jadi nanti kelihatan seperti ada putih, itu filamen aktin. Filamen miosin itu warna pink yang lebih gelap, bukan putih ya. Pink yang lebih terang, ada pink yang lebih gelap. Nah, itu sudah menyebabkan lurik pada otot. Ini otot polos ya. Kalau otot rangka ya, kalau otot polos tadi susunannya dia bersifat oblik. Nah, ini tadi ya, berkas filamen tersusun memanjang atau oblik sehingga pada otot polos strukturnya itu tidak membentuk lurik ya, tidak kelihatan. Filamen miosin menonjol membentuk jembatan silang dengan filamen aktin di sekitarnya. Lanjut, Dek. Ini adalah fungsi-fungsinya ya. Lanjut. Mengatur aliran darah, gerakan makanan di saluran cerna, aliran udara di sistem respirasi, dan aliran urin ya. Lanjut. Oh, ini proses kontraksi ya. Jadi sebenarnya ya proses kontraksi otot polos otot rangka itu hampir sama ya. Jadi awal mulanya itu ada rangsangan di neurotransmitter, ada rangsangan saraf dulu ya. Jadi sehingga neurotransmitter itu akan sampai di membran sel atau di sarkolema. Nah, setelah dia sampai di sarkolema, si rangsangan tadi akan menyebar ke serat-serat otot. Jadi kan paling luar itu kan membrannya deh ya. Paling luar itu kan bagian membran ya. Nah, rangsangan saraf yang sudah sampai kan kalau kalian nanti belajar saraf, jadi nanti ada akson, nanti akan menghantarkan ke ditangkap ya di dendrit, nanti menempel di membran sel. Nah, membran sel itulah yang nanti akan merangsang menghantarkan rangsangan ke seluruh serat otot. Nah, setelah sampai ke seluruh serat otot, nanti akan sampai di retikulum sarkoplasma atau RE. Nah, di RE ini kan banyak tersimpan kalsium ya. Nah, banyak tersimpan kalsium. Karena dia aktif, sehingga si RE ini akan mengeluarkan kalsiumnya. Kalsium yang keluar tadi ya dari RE, nah itu akan berikatan. Nah, kalau dengan otot polos dia berikatan dengan kalmodulin. Ya, ini ya. Kalau dengan otot rangka dia akan berikatan dengan troponin namanya. Ya. Jadi dia terjadi ikatan antara kalsium dan kalmodulin misalnya pada otot polos. Nah, kedua ikatan itu akan mengaktifkan ya ASE, ATPase, myosin light chain kinase. Jadi aktif nih. Ya. Aktif sehingga menyebabkan kepala myosin ya. Myosin itu kan bentuknya kayak gini deh, ada kayak kepala kayak gitu ya. Ada kayak kepala, dia akan menarik si aktin. Ini misalnya ada enzim kan, kalau enzim itu kan berfungsi untuk membantu proses ya, mempercepat proses. Datang nih enzim tadi. Nah, si myosin ini karena ada rangsangan tadi, dia akan menyebabkan myosin itu memfleksi. Kepala myosin itu fleksi. Ngelengkung, apa sih dek namanya? Melengkung ya, fleksi sudah tahu belum? Fleksi tadi akan mengikat aktin. Aktin tadi apa? Filamen tipis ya. Akan mengikat aktin jadi kayak gini. Ini myosin, ini aktinnya. Dia akan melengkung gini. Nah, kepala myosin tadi akan berikatan sama aktin. Jadi ditarik, thread. Itu kontraksi satu kontraksi, nanti lepas. Lagi, tarik lagi. Kayak gitu. Kayak gitu, ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi kan pada saat kontraksi dia akan memendek. Ya, memendek si filamen aktin tadi. Nah, begitu seterusnya. Yang depan nggak kelihatan ya, maaf ya. Saya kembali ke depan. Panas juga ya. Nah, jadi kan tadi sudah sampai tadi ya, myosin light chain kinase ya. Nah, myosin light chain kinase itu akan membantu kepala myosin tadi fleksi. Fleksi, myosin tadi apa? Filamen tebal ya. Mengikat aktin filamen tipis. Jadi dia bergeser seperti ini deh. Myosin. Yang lebih melengkung. Apa sih? Kayak gini ya. Ini misalnya gitu. Pas gitu ya. Terus begitu terus sampai nanti
misalnya prosesnya tidak ada lagi, kalsium itu akan habis misalnya keluar. Nah, itu akan prosesnya selesai. Seperti itu. Ya. Paham gak, Dek? Saya melihat wajah-wajah kebingungan di muka kalian. Ada yang kebingungan atau semua kebingungan? Jadi dimulai dari rangsangan saraf dulu ya, Dek ya. Ya, rangsangan saraf dulu, kemudian rangsangan saraf itu akan menempel di membran sel atau disebut tadi apa membran sel namanya? Sarkolema. Nah, rangsangan saraf itu akan menuju ke serat otot. Nah, akhirnya sampai juga ke retikulum sarkoplasma. Karena di retikulum sarkoplasma itu ada kalsium, nah, si kalsium itu akan dilepaskan. Nah, sehingga kalsium yang dilepaskan itu akan berikatan dengan kalmodulin tadi. Ikatan antara kalmodulin dan kalsium itu akan mengaktifkan myosin light chain kinase. Sehingga myosinnya itu akan membuka kepalanya dan mengikat aktin. Terjadilah kontraksi. Paham nggak? Paham ya? Mudah sih sebenarnya. Insya Allah mudah. Nah, nanti otot rangka juga sama seperti itu. Ya. Rangka juga sama, tapi ikatannya dia dengan troponin C, ya kalsiumnya. Lanjut. Nah, ciri khasnya lagi secara kontraksi otot polos itu lebih lambat dan tahan lama. Ya, beda dengan otot rangka dia lebih cepat, ya. Kalau dia kenapa? Dia untuk mempertahankan ya, salah satu fungsi dia lebih lambat dan tahan lama itu kan biasanya otot polos ini berada di organ-organ yang berongga. Nah, dia itu untuk mempertahankan agar struktur rongganya itu pada saat kontraksi ibaratnya tidak menjadi menggepeng. Jadi ditahankan oleh struktur kontraksi daripada otot polos tadi, ya. Dapat memendek sampai 1/4 panjang, jadi misalnya panjangnya dari 5, bisa jadi 1/4 dari 5 tersebut. Energi yang dipakai juga lebih sedikit. Serat otot polos menstesis laminin, kolagen, elastin, ya ini adalah sel serat-serat ya. Kemudian proliferasi sel otot polos abnormal dan produksi kolagen yang lebih banyak pada otot polos akan menyebabkan pembentukan plak di jaringan aorta. Ini misalnya di bagian struktur aorta itu ada otot polosnya, dia akan menyebabkan pembentukan kolagen yang lebih banyak, akan menyebabkan plak aterosklerosis pada aorta dan arteri koronaria pada usia lanjut. Lanjut, Dek. Nah, ini gambaran yang akan kalian lihat pada saat praktikum. Ya. Nah, coba dibesarin ya. Kelihatan nggak? Ngaruh nggak? Nah, saya di depan aja ya. Nah, kita ada ada 2 potongan yang biasa kita lihat ya. Yang pertama potongan longitudinal. Longitudinal itu potongan apa, Dek? Memanjang, dari kata long ya, memanjang. Kemudian transversal itu melintang ya. Nah, ini adalah gambaran yang memanjang. Bisa nggak kalian lihat ya? Mungkin kalian sudah ada PPT-nya ya. Saya gunakan PPT lama ini ya, 2022. Nah, ini adalah satu gelendongnya. Nih ya. Nih. Nah, ini adalah inti. Ini adalah struktur inti stel di otot tersebut. Nah, ini adalah potongan yang transversal. Kenapa dia seperti ini kelihatannya? Transversal kan kita potong seperti ini ada ya. Melintang kan seperti ini ya. Nah, jadi ketika kita potong dia otomatis seperti ini bentukannya. Bulat, di tengah-tengah ada inti. Ketika kita motong ada pas di bagian inti, ya kelihatan intinya seperti ini. Paham nggak? Jadi misal nih, ini anggap otot ya, bentuknya nggak gelendong. Ini ya, ini kan satu gelendong misalnya, satu sel otot. Nah intinya kan di tengah sini. Lo aja di sini nih, tengah sini. Nah ketika kita nah, sudah bisa agak dibayang-bayangkan dikit deh histo nih, membayangkan. Ya, paham ya? Paham? Ya. Ada pertanyaan nggak atau polos? Lanjut dulu deh, habis kayak nggak habis ini atau polos?
Nah, ini sama, lanjut. Ya, gambarnya. Nggak kelihatan ya. Nah, ini ya. Bentar, balik dulu. Sorry. Balik dulu. Nah, ini ya. Sorry ya, saya capek juga kalau kiri dari depan belakang. Olahraga saya hari ini. Ini ya. Nah, ini kan strukturnya ya. Ini seperti gelendong ya. Nah, ini gelendong. Ini potongannya dia memanjang. Ini intinya sel di sini. Nanti kalau misalnya ada yang penampang yang melintang, dia dipotong di sini. Bisa tergantung yang buat preparatnya seperti apa. Kan kita ini kan membuat preparat itu kan ada potongan ya. Nah, kita nggak tahu orang yang memotong preparat itu seperti apa. Kalau memang posisinya tepat di inti, jadi seperti itu tadi. Jadi intinya kalian bayangkan satu sel otot seperti ini. Potong lintangnya ini, otomatis yang kelihatan adalah diameternya ini. Seperti itu ya. Ya, lanjut. Ada pertanyaan nggak atau polos? Gak ada ya? Alhamdulillah. Lanjut. Berarti ngerti. Ngerti apa nggak ngerti kalian? Mudah ya masih ya. Di GESIP kayak lebih banyak tapi deh. Ini insya Allah lebih mudah. Ini sudah saya jelaskan. Otot rangka terdiri dari sel silindris yang panjang dan banyak sel. Kalau tadi otot polos hanya satu inti sel. Inti bukan satu sel. Satu inti sel ya. Selnya banyak tapi satu inti sel atau disebut dengan nukleus. Inti selnya berada di tengah, di bagian sentral tempat yang dia tuh kan kalau gelendongnya kayak gini ya, kayak gini posisi formisnya, dia di tengah-tengah itu. Nah, itu otot polos. Kalau otot rangka dia multinuklear. Atau apa multinuklear? Artinya inti selnya banyak. Panjangnya kurang lebih 10 sampai 30 cm, diameter kurang lebih 0,1 sampai 0,5 mm. Kalau otot polos tadi lambat dan lama, kalau ini proses kontraksinya cepat. Lanjut. Jadi nanti serat otot ya. Ada serat otot, satu serat otot. Serat otot itu terdiri dari miofibril. Nah, di dalam miofibril itu ada miofilamen. Nanti miofibril itu bergabung membentuk namanya serat-serat paralel yang disebut dengan fasciculus atau fascicle. Nah, lanjut. Kita lihat gambarnya aja biar nggak bingung ya. Nanti kalian membayangkan agak bingung. Lanjut lagi deh. Nah, ini ya. Otot rangka merupakan kumpulan fasciculus. Jadi, kita belum belajar jaringan ikat ya. Jadi, kalau dari kata jaringan ikat fungsinya untuk apa? Mengikat, menyambung, menyokong. Nah, jadi otot itu tidak lepas aja deh. Pasti ada yang mengikat. Sama kayak misalnya sapu lidi nih. Anggap aja satu sapu lidi itu apa sih namanya? Kan sapu lidi itu terdiri dari lidi-lidi ya. Nah, itu anggap aja serat otot. Bisa dibayangkan? Nah, itu anggap saja satu serat otot. Nah, sekumpulan serat otot itu namanya fasciculus atau fascicle. Nah, karetnya itu adalah jaringan ikat. Jadi dia harus ditutupi oleh jaringan ikat biar dia melekat deh otot itu. Kalau enggak itu dia, misal nih sapu lidi enggak ada karetnya gimana? Lidinya buyar semua, lepas semua. Nah, itulah ada jaringan ikat. Nanti ada namanya jaringan ikat yang menutup fasciculus itu namanya perimysium. Ya. Di dalam lagi ada namanya endomysium. Paling luar ada epimysium. Jadi paling luar tuh kayak gimana? 1 sapu lidi, 2 sapu lidi, 3 sapu lidi, 4 sapu lidi, atau 1 fasciculus, 2 fasciculus, 3 fasciculus, 4 fasciculus, dan seterusnya sampai misalnya 10 fasciculus. Nah, ditutupi lagi oleh jaringan ikat biar banyak nih sapu kalian. Nah, itulah ditutupi oleh paling lapisan luar itu adalah epimysium. Nah, lanjut. Bentar. Kemudian di dalam vesikel tuh, bentar, balik dulu deh. Di dalam vesikel terdapat retikulum halus yang membungkus setiap serat. Jadi kan tadi kan serat-serat tuh ya. Di dalam tuh kan ada miofibril sama miofilamen ya. Di dalam serat otot. Satu serat otot ini misalnya serat otot nih. Satu lidi tadi terdiri dari miofibril. Di dalam miofibril ada miofilamen, ada aktin dan miosin. Nah, itulah si miofibril itu ada pengikatnya lagi namanya
Perimetrium. Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan? Jadi satu serat otot tuh kayak gini. Ini satu-satu apa sih? Pena-pena kalian. Oke, thank you. Tunggu ya. Nah, kayak gini ya. Ini kan serat otot nih, satu serat otot. Nih, ini dua serat otot. Tiga serat otot. Sorry ya. Aduh, maaf ya. Saya harusnya di depan ya. Sini aja ya. Kamu kelihatan nggak? Nggak kelihatan jadi kamu. Ya, satu serat otot, ini satu. Dua serat otot. Tiga serat otot. Empat serat otot. 5 dan seterusnya. Nah, di dalam serat otot ini ada namanya myofibril. Di dalam ini nih. Nah, isi pena nih ya. Ini kan ada dalam nih. Nah, ada myofibril. Nah, myofibril itu terdiri dari myofilamen. Nah, myofibril dan myofilamen tadi dilindungi oleh jaring ikat namanya paling kalau dalam itu apa deh? Endo kan? Endomysium. Nah, kemudian serat otot ini akan berkumpul. Berkumpul namanya apa tadi? Fasciculus. Nah, gimana cara mengumpulkan fasciculus ini biar nggak lepas? Kalau misalnya katik jaring ikat misalnya ya, buyar kayak gini dia. Maaf deh, sengaja. Lepasnya ini. Nah, itu diikat oleh namanya jaring ikat perimetrium. Nanti, ini kan kayak gini nih satu fasciculus ya. Ya, satu fasciculus. Nah, ini ada jaring ikat namanya perimetrium. Nanti, nah ini anggap aja ini satu fasciculus, ini dua fasciculus dan seterusnya ya. Ada misalnya 10 fasciculus. Itu membentuk namanya berkas otot rangka. Nah, itu dikelilingi oleh yang paling luar apa tadi? Epimesium, endo, peri, epi ya. Dari dalam tuh endo tuh dalam ya. Endo, peri sama epi. Masih bingung ya? Halo, yang di Zoom aman? Zoom? Nah, pas sudah tidur semua yang di Zoom nih. Halo. Aman dok. Nah, ada suara ya. Halo yang di Zoom. Sehat-sehat yang di Zoom? Iya, Aman Dok. dok. Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya? Paham enggak, Dek? Yang di Paham, Dok. Zoom paham kah? Saya nggak kelihatan ya? Sekalian nggak saya di Zoom tadi? Kelihatan nggak saya di Zoom? Yang di Zoom sudah paham belum? Paham dok. Paham dok. Jadi mudahnya ya kan endo di dalam, tengah itu perimetrium, lapisan paling luar itu untuk mengikat seluruh fasciculus namanya. Kan ada dari serat otot berkumpul menjadi fasciculus. Nah, fasciculus itu sendiri satu fasciculus ini satu fasciculus ya. Halo. Satu fasciculus ini diikat oleh jaringan ikat namanya perimetrium. Nah, fasciculus ini berkumpul. Semua fasciculus berkumpul membentuk berkas otot rangka. Berkas itu kan kumpulan deh. Berkas otot rangka membentuk otot rangka. Itu dilapisi oleh epimesium. Itu semua jaringan ikat. Jaringan pengikat, ya. Lanjut. Nah, balik siapa ini? Nah. Itu ya strukturnya. Nah, ini saya bilang tadi ada myofibril dan nah ini tadi myofibril ya. Yang depan silakan ke belakang. Toleh, maaf ya. Nah, ini kan ini satu fiber nih. Nah, ini yang namanya endomysium. Nah, di dalam serat tadi terdiri dari myofibril. Ini myofibril. Di dalam myofibril ini ada myofilamen. Ada filamen aktin dan myosin. Nah, ini tadi yang namanya endomysium yang hijau ini nanti. Kurang lebih ya, bukannya warna hijau. Nanti kalian bilang ciri-cirinya diikat oleh jaringan endomysium yang berwarna hijau. Bukan, ini pembeda aja ya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti, nah ini kan hijau-hijau nih. Ya. Nih. Ini namanya satu serat otot. Serat otot. Nah, ini ada pengikatnya lagi. Ini namanya satu fasciculus atau satu fascicle. Ini namanya, nah yang orange ini itu adalah perimetrium. Paham? Paham. Nah, ini kan berkumpul lagi nih, yang orange nih. Pindah ke sini nih.
Ya. Fasikel-fasikel berkumpul membentuk otot. Nah, inilah adalah lapisan fasianya atau lapisan paling luarnya. Jaringan ikat. Dinamakan jaringan ikat, bukan namanya jaringan epimesium ya. Nama jaringan ikatnya adalah yang bentuk strukturnya adalah epimesium. Jaringan ikat yang paling luar itu bersifat irregular padat ya. Jadi dia bersifat tidak teratur tapi padat. Biar ikatannya itu lebih kuat. Lanjut. Nah, ini ya. Kalau kalian lihat di atas, ini saya ambil di atlas sebenarnya ya. Kalian kalau ada atas ada kok gambar ini. Nah, ini ya strukturnya. Mohon maaf ya yang depan lihat ke belakang. Saya males deh jalan ke depan coba. Nah, ini ya, ini kan tadi saya bilang tadi. Nah, ini miofibril di dalam. Ini sama sih. Ini satu vesikel, nanti dia ini miofibril, di dalamnya ada miofilamen ini di dalamnya. Nah, ini endomesium. Nanti berkumpul ada namanya perimesium. Lapisan paling luar di sini itu adalah epimesium. Nah, ini ya. Nih, dia kan kelihatan nih. Ini kan vesikel nih. Nih, ini adalah perimesiumnya yang di sini, yang putih ini. Nih. Ya. Nih, nanti berkumpul semua satu vesikel itu. Nah, ini adalah fascia atau jaring ikat paling luar ya, epimesium. Paham ya sampai sini? Ya, lanjut. Mas. Siapa saya? Keluar kilir. Si kok di belakang sih. Kenapa dia jadi kan sel otot rangka itu kan intinya banyak ya. Nah, inti yang banyak itu akibat daripada fusi ya, fusi atau penyatuan sel-sel mioblas ya pada saat proses pembentukan embrio. Ya, jadi dia banyak. Kemudian pada saat akhir serat itu akan bertambah tebal dan lebar. Diameternya kurang lebih 10 sampai 70 mikrometer. Lanjut. Ada kuliah lagi nggak kalian? Habis ya? Dewasa pada pemakaian lama, otot rangka itu akan menebal. Namanya hipertrofi pemakaian. Pada hipertrofi pemakaian ini pada apa coba? Otot rangka. Pada orang apa coba? Apa? Ya, orang gym ya. Orang yang sering latihan, sering olahraga ya. Kalian rasakan nih. Ada nggak teman kalian yang misalnya agak berotot? Kalian rasakan beda otot sama lemak. Ya, nah itulah hipertrofi pemakaian karena sering dilatih ototnya. Ya. Akhirnya dia menebal. Ya. Nah, mungkin cowok-cowok, mungkin ada juga yang cewek-cewek ya yang sering olahraga itu bisa. Ya, kalau saya banyak lemak bukan banyak otot. Lanjut ya. Serat otot menipis. Nah, misalnya pada atrofi, disebut atrofi ya. Serat otot menipis pada apa coba misalnya? Kasus apa? Apa? Tidur. Ya, itu biasa pada pasien apa misalnya? Koma bisa. Terus apa lagi? Habis kecelakaan bisa. Kemudian pasien kencing manis juga bisa kan? Misalnya dia yang tidak digunakan habis kecelakaan. Itu kalau kalian perhatikan ya, orang yang tidur lama itu ya, kalian balik nih misalnya badannya ya. Kayak gini ya. Berbeda nggak strukturnya? Berbeda nggak strukturnya? Pernah nggak ada yang merawat orang sakit ya, atau nenek atau siapalah gitu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Mungkin nanti kalau kalian di klinik ya, bisa lihat ya, misalnya orang yang sudah berbaring lama oleh stroke misalnya, atau mungkin oleh kecelakaan ya, dia tidur misalnya, kan itu kan oleh yang jaganya nggak pernah pula dibolak-balik misalnya, diamnya aja, nah, biarlah kok kecil, biarlah kok pipis di situ lah, aku diami be. Nah itu kan, itu salah satu ilmu yang nanti akan kalian pakai. Misal ada orang sakit, ya dibolak-balik lah orang itu, ya. Kalau bisa bergerak, kalian latih ototnya. Misalnya, nek gerak-gerak dikit nek, biar nggak atrofi. Ya, gayanya kan atrofi gitu ya, biar nggak atrofi ya. Jadi kalau misalnya kita tekan dan tidak digunakan, otot itu akan atrofi atau menyusut, mengecil. Nah, itu nanti susah lagi melatihnya, Dek. Ya. Karena dia sudah lama tidak berkontraksi, dia akan susah lagi melatihnya. Ini kalau misalnya kalian nanti ya ada yang sakit atau siapapun ya, kalian bisa tahu ilmunya seperti itu. Harus digerakin, sering dibulak-balik, enggak dibiarkan pada satu posisi saja, ya. Terus lanjut.
Nah, orang yang memakai gips itu ya, ketika sudah dilepas misalnya gipsnya ya, memang pada saat awal dilepas dia akan kecil ya. Nah, tapi ketika dilatih lagi, dia akan kembali seperti semula lagi. Ya, tapi memang tidak sempurna proses pengembaliannya. Pada otot dewasa ini proses pemulihan ya. Di dalam sel otot itu ada namanya sel satelit. Ya, sel satelit ini berfungsi untuk membantu proses penyembuhan cedera pada otot. Ya, pada cedera berat itu bisa mengalami kerusakan di lapisan yang paling dalam di endomesium. Nah, apabila tidak terjadi regenerasi, itu akan digantikan oleh jaringan ikat tadi. Ya. Itulah kenapa misalnya ada beberapa bagian misalnya dia mengalami kerusakan parah nih. Ya. Bagian dalamnya itu tidak bisa mengalami regenerasi, rusak nih endomesiumnya, rusak sel satelit di dalamnya. Nah, itu bisa menyebabkan terbentuknya jaringan parut. Ya, jaringan parut itu atau jaringan ikat yang lebih banyak. Ya. Sehingga akan menyebabkan dia menjadi lebih keras ya karena ada jaringan ikat di sana. Ya. Lanjut, Dek. Lanjut, ini enggak usah sih. Ini permukaannya ditutupi oleh protein, ini dibaca aja nanti lanjut. Nah, ini adalah struktur enggak kelihatan ya luriknya ya. Mana Dek luriknya? Kelihatan enggak kalian? Kalau ngelihat PPT-nya mungkin kelihatan ya. Ini nih, ini luriknya ya. Ada pena enggak? Ya ini ya. Nah, ini adalah luriknya. Ini yang gelap, ini yang terang. Ini yang gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Kelihatan enggak? Halo? Masih sadar enggak kalian? Halo? Ayo dilihat dulu nanti kalian bingung. Nah, ini namanya lurik ya. Dia nih posisinya berdiri aja ya. Dia posisinya berdiri, kan biasanya bisa kalian lihat seperti ini atau seperti ini sama. Ini adalah satu serat otot nih. Ini namanya satu silindris. Ya. Nih. Ini ya satu silindris ya. Nah, yang mana luriknya? Ini luriknya, Dek. Ini kan gelap nih. Gelap tadi apa? Miosin ya. Ya. Yang tebal, ini aktin ya, walaupun memang kelihatannya seperti malah tebalnya ini ya. Ya, ini gelap, ini terang, ini gelap, ini terang dan seterusnya. Ya, inilah yang membentuk lurik tadi. Nah, inti selnya mana? Inti selnya itu berada di sarkolema atau di membran sel. Jadi di luar sini, Dek. Nih, harusnya ada inti di sini ya. Saya coret aja. Nih, di sini, di sini. Nih, ini enggak kelihatan intinya. Ini, nah ini inti nih. Nah, ini ada intinya dikit. Nih. Ya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini inti. Ya, jadi inti selnya itu berada di membran sel, di lapisan atau di sarkolema yang paling luar. Lanjut. Itu sudah tadi ya jaring ikat penyusun serab otot. Nah, ini kelihatan enggak? Coba Dek, diklik lagi, Dek. Enggak bisa ya? Ya udah. Nah, ini ya. Ini penampang yang paling kecil, ini pembesaran 10 kali, ini 40 kali, ya. Nah, ini intinya, Dek, nih. Ya. Nah, ini intinya. Ya, memang namanya juga preparat kan tidak semuanya kelihatan ya. Nah, ini adalah luriknya. Ini pita gelap, pita terang, pita gelap, pita terangnya. Ya, ini kalau dibesarin, seperti ini gambarannya. Ya. Ya, seperti terpotong, tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Pita gelap, pita terang, pita gelap, pita terang, pita gelap. Ya, lanjut. Nah, itu otot lurik. Nah, ini potongan melintang. Jadi sama seperti otot polos tadi. Kan seperti ini, dipotong melintang, otomatis yang kelihatan diameternya. Ini salah satu serat ototnya tadi. Nih, ini kan. Nah, intinya berada di sini. Nah, kalau misalnya dia terpotong inti, dia bisa kelihatan di sini. Nih, seperti itu. Paham ya? Kalau tadi si intinya itu di dalam sini, kalau otot polos kalau dipotong melintang, di tengah-tengah sini. Ya, agak ke sini bisa ya. Nah, kalau ini kan dia di sini. Di pinggirnya, di membran selnya atau sarkolema. Lanjut.
Lanjut. Nah ini sebenarnya ini sebenarnya nggak tahu ya, saya gambar asli saya ambil di mana, saya lupa ya. Saya lupa pula nyantuminya. Nah, ini sebenarnya lebih jelas ya. Walaupun memang ada sih prepara kita kelihatan jelas kok. Nah, ini luriknya tadi. Ya. Nah, ini intinya di sini. Nah, banyak ya multinuklear. Nah, ini adalah potongannya. Satu dipotong kayak gini hasilnya. Intinya di sini. Potong seperti ini. Ya, ini terdiri dari miofibril dan miofilamen. Ya, paham ya? Lanjut. Ini sudah, lanjut deh. Tadi sudah jelasin bolak-balik tebal, miosin, tipis, aktin, lanjut. Terus. Nah, ini pita-pita ya. Jadi ada penamaan ya. Ini penamaan secara ilmiahnya aja. Jadi garis terang itu disebut dengan pita I. Nah, jadi pita I itu terdiri dari filamen tipis, ya, tipis aktin namanya pita I, ya. Pita I atau filamen tipis itu dibelah oleh namanya diskus Z. Nah, ini ya diskus Z itu di sini. Kasihan ya kalian sudah nggak apa-apa deh, maafkan. Nah, ini ya. Nih, ini kan pita I nih yang panjang nih. Nih. Dia di tengah-tengah dibelah oleh namanya diskus Z. Kemudian antara, ini kan diskus Z1 ya. Diskus Z, ini diskus Z. Itu namanya satu sarkomer di sini, Dek. Nah, ini ya. Yang itu zoom kelihatan nggak ya? Halo. Zoom. Kelihatan nggak saya? Ya, nggak kelihatan ya. Apa saya pindah ke situ aja? Kini sini aja ya saya ya. Biar nggak susah. Saya nggak tahu ya Zoom ini gimana ngelihatnya. Sebenarnya enak kuliah offline ya. Ini ya. Ini pita I. Ini pita I, ini pita I. Nah, ini ada namanya garis Z. Nah, ini namanya garis Z atau diskus Z, ya Dek ya. Diskus Z ketemu dengan diskus Z itu namanya satu sarkomer, ya. Kenapa disebut satu sarkomer? Karena dia terdiri dari filamen aktin dan filamen miosin. Nah, ini filamen miosin. Nah, filamen miosin itu disebut dengan pita A, seperti itu ya. Lanjut, Dek. Nah, inilah nanti ya. Ini kan kepala miosin nih. Nah, kepala miosin ini adalah yang nanti akan menempel ke sini ke aktin. Yang akan menyebabkan proses kontraksi. Lanjut dulu coba. Coba lanjut. Terus. Ada enggak? Terus lagi. Enggak ada ya? Terus lagi. Lanjut deh lagi. Nah, itu ya pita I sangat pendek pada kontraksi ya. Panjang pita A itu akan konstan. Lanjut. Terus deh kita lihat di gambarnya aja. Oh, enggak ada ya? Enggak gitu ya. Terus. Terus nah ini nih. Nah, ini ya. Nah, ini kan berikatan, ini kepala miosin yang saya bilang tadi. Dia menarik ke sini, seret ke tengah. Terus lagi nanti lepas, ditariknya lagi. Terus ditariknya lagi. Seterusnya. Jadi yang bergerak ini yang ini. Ya, filamen aktinnya. Yang menarik itu kepala miosinnya. Ini kan kepala miosin nih. Nih, kayak jendol-jendol itu ya. Nah, itu yang menarik ke dalam, nanti dilepaskannya lagi. Ke dalam, nanti dilepaskan lagi. Kayak gitu. Ya. Balik lagi deh ke awal tadi. Salah posisi saya nih. Nah, ini satu sarkomer ya. Jadi sarkomer itu apa? Apa satu sarkomer itu? Apa coba pengertian satu sarkomer? Ya, apa? Jarak antara satu apa? Apa tadi sarkomer itu apa? Penandanya diskus Z1 dengan diskus Z setelahnya. Itu namanya satu sarkomer yang terdiri dari filamen aktin dan miosin. Nah, itu namanya. Ya, tempat proses kontraksi terjadi. Oke, lanjut. Terus lanjut. Udah ini sama aja. Terus dulu ini ya, sound system ini nggak bagus ya. Sekarang bagus ya, sudah sampai ke Zoom ya. Biasanya nggak berdenging-denging, nging. Saya ngajar blok berapa kemarin? Ya blok 5 tahun sebelumnya, blok 4.
Susah banget kalau ngomong. Zoom enggak tahu, saya tanya terus apa Zoom yang di Zoom itu aman apa enggak. Ya, mudah-mudahan aman ya. Halo yang di Zoom? Nah, ada yang hilang sudah. Halo dok. Aman dok. Nah, mulai muncul lagi kan. Kalian itu mahasiswa ya. Ya, tolong kalau kuliah itu ya mukanya kelihatan ya. Walaupun enggak saya cek satu-satu. Lanjut deh. Ini sudah sama ya, ini proses kontraksi tadi ada kalmodulin, ada kalsium, itu ikatan kalmodulin kalsium yang akan mengaktifkan myosin light chain kinase. Nah, lanjut sama ya. Ini harusnya di otopolos ya. Nah kalau di otorangka dia namanya troponin C yang berikatan dengan kalsium. Nah, jadi itu pembedanya ya. Troponin C. Troponin itu mengikat kalsium di otorangka. Kalau troponin I itu dari kata inhibitor atau menghambat. Dia akan menghambat atau menutup ya. Menutup troponin C sehingga tidak terjadi proses kontraksi atau terjadi relaksasi. Jadi ketika proses kontraksi sudah selesai akan ditutup oleh troponin I ya, seperti itu. Lanjut deh. Terus lanjut. Ini bisa, oh nggak bisa ya itu ya. Videonya bisa diputar nggak ya? Oh, nggak bisa karena videonya di laptop saya ya. Oh salah saya, ya udahlah. Ya lanjut dulu. Aduh. Itu sebenarnya proses kontraksi ya. Nanti kalian bolehlah share ya di YouTube ya. Cari aja proses kontraksi otorangka. Nah, nanti bisa lihat di sana bagaimana proses pengikatan aktin dan myosin ya, myosin dan aktin. Ada pertanyaan otorangka? Mudah ya? Alhamdulillah. Ya, kita masuk otot jantung. Sebenarnya otot jantung ini nanti ada kuliahnya sendiri ya. Saya hanya intermezzo aja, pengenalan aja. Nanti Pak Yan akan mengajar sistem kardiovaskuler. Ya. Jadi otot jantung itu terdiri dari unit sel tersendiri. Panjangnya kurang, kalau saya kecepatan ngomong, dok cepet banget sih dok ngomongnya. Nggak tahu ya, saya nggak bisa lambat. Tanya aja ya, kalau nggak ngerti tanya, dok saya kurang mengerti, tolong diulangi lagi ya. Panjangnya kurang lebih 80 mikrometer, diameter cukup dibaca aja 15 mikrometer ya, nggak dihafal juga nggak apa-apa ya. Itu adalah ukuran itu kan kadang-kadang di buku tuh berbeda-beda ya. Cukup kalian tahu seperti ini kurang lebih. Miosit atau sel otot jantung dirangkai ujung dan ujung. Nah itu saya bilang tadi ada diskus interkalaris atau diskus interkalatus. Ya, jadi nanti kalau dokter yang nanya, kalian sudah tahu, oh apa beda otot jantung? Ada apa di sana? Penyambung antara cabang otot jantung itu adalah diskus interkalaris. Ada junctionnya di sana. Sel otot jantung ini bercabang, membentuk hubungan oblik dengan untayan di dekatnya. Sel otot jantung sama melihatkan pola garis yang melintang seperti otot lurik. Lanjut deh. Lanjut. Sini aja ya, kelihatan di sini. Mitokondria atau sarkoplasma pada otot jantung itu lebih banyak. Kenapa? Karena kerja otot jantung itu kan berat deh ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau tidak dipompa, kalian tidak, kalian akan meninggoy ya. Kenapa? Iya, jadi mitokondria itu lebih banyak di otot jantung. Dan dia biasanya kalsiumnya itu dia itu dari luar dan dari dalam. Mitokondria itu kan fungsinya untuk lebih banyak oksigen atau energi ya. Nah, jadi itu untuk membantu proses metaboli ya. Ya. Kemudian berkas miofibril dipisahkan oleh deretan mitokondria ya. Diskus interkalaris tersusun melintang dengan interval teratur sepanjang serat. Nah, ini yang saya bilang tadi, diskus interkalaris ya. Aduh, kolar kilir saya.
Jauh banget ya. Nih, ini kan cabang ya. Nih, ini satu cabang. Nah, ini ada diskus interkalaris nih. Sini. Nih ya. Nah, dia membantu mengalirkan rangsangan saraf ya. Ada percabangan, ada junctionnya. Nah, inti selnya di dalam sel di bagian tengah. Kalau otot rangka tadi di bagian membran sel. Oke, lanjut. Intinya 1 atau 2 ya. Terletak di tengah. Lanjut, Dek. Terus. Nah, ini secara ininya. Nah, ini bingung ya kalian gambar ini, bingung enggak kalian? Nah, ini masih ngerti ya. Nah, ini kan luriknya ya. Nih. Nah, nanti ada seperti garis yang lebih gelap ya. Nah, itu diskus interkalarisnya. Nah, intinya tuh di sini, Dek. Walaupun memang nggak kelihatan ya di sini intinya. Nih, intinya di dalam sini. Kalau otot lurik tadi kan di pinggir ya. Kalau ini di dalam. Coba lanjut, Dek. Nah, ini bingung enggak kalian lihat ini? Bingung enggak? Bingung ya? Memang harus ngeliat mikroskop banget ini, Dek. Kalau ngeliat ini rasanya capo ya. Lihat apa lah kan? Bingung ya? Coba kalian bayangkan ya. Kan kalau histologi kan membayangkan. Harus dibayangkan, penuh imajinasi. Bisa nggak penuh imajinasi? Ini kan cabang nih. Nih, cabang ya. Kayak nah itu cabang. Nah, ini luriknya di sini. Memang nggak kelihatan. Nah, intinya di dalam kan? Nih, di dalam. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan cabang nih. Nih, ini cabang nih. Nah, harusnya ada diskus interkalaris ya di sini ya. Nanti kita lihat di preparat. Insya Allah kelihatan. Kalau di sini kan gambar ya. Saya hanya mengambil gambar, jadi mungkin nggak terlalu jelas gambarnya. Yuk, lanjut dulu ya. Nanti kita praktikum. Lanjut. Nah, ini potongan melintang ya. Ya seperti inilah gambarnya. Kalau potongan melintang, nggak jelas ya. Ya, lanjut dulu. Nanti kita lihat preparatnya aja. Tapi sudah paham ya? Ada cabang, ada diskusi interkalaris. Jadi nanti pada saat praktikum, apa yang kalian cari itu sudah tahu. Otot polos apa, gambarannya seperti apa, lihat intinya di mana, bentuk selnya seperti apa. Jadi sudah ada bayangan ketiga otot ini apa yang kalian lihat. Ya. Kontraksi bersifat miogenik independen dari rangsangan saraf, tetapi kecepatannya dimodulasi atau diatur oleh susunan saraf otonom. Ya, jadi kontraksi karena ada diskus interkalaris, jadi dia cepat dialirkan oleh antara otot, sel otot, serat otot, cabang-cabang itu dialirkan oleh diskus interkalaris. Ya. Miosit jantung bisa melakukan depolarisasi ritmik spontan dan repolarisasi membran. Jadi selain di retikulum sarkoplasma, kalsium juga banyak terdapat dari luar. Jadi otot jantung itu kontraksinya bisa lebih cepat. Fungsi kontraksi dari otot jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Lanjut. Terus. Bergantung pada ion kalsium bebas dalam sarkoplasma dan kalsium ekstrasel. Ini saya bilang tadi ya, dia ada sumber 2 kalsium. Kalsium ekstrasel dan kalsium yang berasal dari sarkoplasma atau retikulum sarkoplasma. Kedua sumber kalsium ini mengaktifkan peluncuran filamen dan menyebabkan proses kontraksi. Sama proses kontraksinya, pengikatan juga sama, pengikatannya dengan troponin T. Kalsiumnya sama ya. Lanjut, Dek. Itu nodus SA nanti kalian belajar di bagian jantung ya. Terus nggak usah ya. Nanti kalian bingung ada. Ada pertanyaan nggak? Ini adalah saraf parasimpatis ya, dari vagus dan saraf simpatis. Jadi pengaturan ya, modulasi kontraksinya diatur oleh susunan saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Ganglion dan asal saraf dijumpai dalam dinding atrium kanan. Jadi ada sarafnya di dinding atrium kanan, terutama di nodus SA dan nodus AV. Denyut jantung diperlambat oleh saraf parasimpatis dan dipercepat oleh saraf simpatis. Jadi kalau misalnya kalian lagi deg-degan, itu yang bekerja adalah saraf simpatisnya. Misalnya lagi mau ujian ya. Kalau saraf simpatisnya dirangsang, apa yang terjadi pada kalian? Dingin. Deg, lebih cepat. Apa, Dek? Halo? Ya, kemudian misalnya bisa aja terjadi apa ya? Apa sih kalau kalian deg-degan lagi ujian tuh?
kayak mau misalnya keluar masuk WC kayak gitu ya, itu kan bisa dirangsang oleh saraf simpatisnya. Ya, terus lanjut, kalau pada jantungnya menyebabkan denyut jantung yang lebih cepat. Lanjut, kayaknya habis ya. Nah ini hanya tabel aja ya, baca aja, nggak usah saya jelasin karena sudah saya jelasin semua tadi. Ya, mempermudah kalian belajar aja. Lanjut, habis. Arigato. Ada pertanyaan nggak? Nah, aduh. Izin bertanya dokter, saya Imam Ropit Al-Hanashari. Jadi saya mau nanya dok, jadi kan di otot rangka tadi itu disinggung kalau misalkan hipertrofi, kalau misalkan ototnya itu aktif terus kan dok. Nah itu gimana kalau misalkan otot jantung dan otot polos? Nah itu kan lebih sering aktif juga kan dok. Kalau misalkan kita nggak aktivitas dia juga tetap berkontraksi kan dok. Nah itu apakah menyebabkan hipertrofi juga? Ada lagi pertanyaan? Saya duduk kan capek saya. Ngas. Oh depan ya, silakan. Aduh sampai. Bisa nggak pakai mic? Siapa yang nanya? Di Zoom? Yang ini? Ya silakan. Nggak ada sih dek, nggak ada keterangan yang menyatakan misalnya di serambi atau di atrium itu intinya 2 enggak. Jadi kisarannya ya, jadi bukan multinukleus tapi dia 1 sampai 2 inti sel. Jadi nggak ada misalnya di atrium seperti ini ya, nggak ada lokasi tertentu, nggak ada. Sama semua. Siapa lagi yang mau nanya? Jelas nggak sih? Aman? Yang Zoom? Ada yang resen nggak yang Zoom? Tolong dek lihat dek. Nggak ada ya kayaknya. Gimana sih kayaknya? Coba ditulis di chat aja. Yang mau tanya silakan di chat aja. Kalau ada nanti kita baca pertanyaannya. Nah, ada nggak? Belum. Itu ada ya? Nggak? Coba dek buka chatnya dek. Apa? Pertanyaan bukan itu? Jadi kalau blok 4, blok 5 ya, jangan dianggap beban ya. Jadi kan nanti ada sudah dengar-dengar dari kakak tingkat, susah banget blok 4, blok 5. Enggak lah. Bagus-bagus saya nilai blok 4, blok 5. Ada nggak dengar kakak tingkat? Enggak ya? Insya Allah kalau kalian belajar, nanti kan ada tugas-tugas juga ya. Tapi kalian harus belajar, insya Allah ini akan mempermudah kalian juga ya. Jadi jangan berpikir susah karena materinya banyak. Kalau kami dulu anatomi itu ada 3. Anatomi 1, anatomi 2, anatomi 3. Jadi 1,5 tahun kami mempelajari semua struktur anatomi tubuh itu. Kalau kalian kan hanya 4 minggu dan 5 minggu ya. Artinya kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan lebih. Ya, jadi dimanfaatkan ya. Jangan sampai mana sudah
Jangan sampai nanti di klinik ya, oh otot deltoid kalian nggak tahu di mana posisinya, gluteus nggak tahu di mana. Itu ada aduan ya, aduan dari rumah sakit, nggak bisa nyuntik koas sekarang, disuruh suntik otot deltoid, nyuntiknya ke gluteus. Ya, tolong sistem pembelajaran sekarang membuat kalian lebih aktif, tapi jangan sampai terlena, harus dibaca, ya, dibuka atlasnya, sering-sering dilihat. Karena sesuatu yang pernah kalian lihat atau kalian hafal itu akan, bukan ingat selalu ya, manusia kan lupa ya. Tapi ketika kita, oh ini kayaknya pernah saya baca deh, saya buka lagi. Seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan betul-betul. Ini adalah kesempatan kalian mempelajari struktur. Ya, silakan dek baca dek. Apa? Oh, karena saya nggak pakai mic ya. Oke, baik. Karena tadi saya tidak pakai mic ya. Jadi kan si Ropit, Iman Ropit ya namanya ya. Bertanya ya, benar ya adek namanya, nggak saya salah lagi. Ya, jadi bertanya apakah hipertrofi bisa terjadi di semua otot? Bisa jawabannya. Misal nih pada kondisi tertentu, misal pada pasien tekanan darah tinggi kan, ketika pasien tekanan darah tinggi itu kan dia akan memompa jantung lebih kuat. Nah itu kan jantungnya akan mengalami kerja yang lebih berat. Nah itu bisa jadi hipertrofi otot jantung. Begitu juga dengan di otot polos sama. Jadi kondisi-kondisi tertentu itu bisa menyebabkan terjadinya hipertrofi atau atrofi dari semua otot. Itu jawabannya. Ada lagi enggak, Dek? Habis ya? Habis enggak? Habis enggak di chat? Ada satu lagi ya? Ada lagi enggak, Dek? Habis? Habis? Oh enggak ada lagi. Yang tadi 3 enggak ada ya? Enggak ada. Yang di Zoom ada masalah? Sudah ya? Enggak ada pertanyaan lagi? Kalau sudah enggak ada pertanyaan lagi, saya hanya bisa kasih ini aja ya, pesan ke kalian ya. Kan belum selesai juga ya, masih lama ya sebenarnya. Pesan ke kalian, tolong belajar baik-baik, inilah kesempatan kalian. Jadi kita kan kemarin kan sudah belajar di blok 1 ya, belajar mandiri, belajar berdewasa ya. Beda dengan kalau kita pada saat SD, SMP maupun SMA. Itu kan guru benar-benar ngasih buku, halaman sekian harus dibaca, tugas dari halaman sekian sampai halaman sekian. Kalau kuliah, ini dipancing nih, kalian buka nih, oh saya nih tadi baru belajar tentang jaring otot. Saya bukalah atlas histologi, saya bukalah buku histologi tentang jaring otot. Saya ulangi kembali. Ya. Jadi kalau mendengar itu kan biasanya baru 30% ya. Saat kuliah nih ya, pasti sampai sini keluar nih. Aku tadi belajar apa ya? Ada yang kayak itu. Aku tadi belajar apa ya kayak lupa. Ada yang kayak itu? Ada lah pasti, nggak semuanya ingat pasti yang saya ajarkan. Barulah keluar, nak jajan dulu. Tadi dokter Yana ngomong apa ya? Nah, pasti ada lupa kan? Nah, tolong diingat lagi, dibuka lagi bukunya, diulangi lagi bukunya. Karena apa? Saya bilang kemarin, perhatiin. Kalian masuk ke dokteran itu adalah apa? Berkah dan amanah. Amanah dah ya. Amanah untuk kalian semua. Karena nanti ke depan kalian akan menjadi teman sejawat saya. Yang mungkin saja saya akan bertemu dengan kalian nanti, ya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, jadi tolong dijaga amanahnya, ya. Tolong dijaga amanahnya, belajar benar-benar karena yang akan kalian temui itu bukan makhluk, bukan benda mati, tapi adalah makhluk hidup, makhluk Allah ya, makhluk hidup manusia. Ya, anggap aja keluarga kalian yang berobat atau adik kalian, kakak kalian. Nah, itu tanggung jawabnya besar. Mungkin terasa agak membosankan ya, blok bawahnya. Ada perasaan aku nak belajar penyakit-penyakit. Kaget, sabar. Sabar dulu. Pengenalan struktur anatomi, pengenalan struktur histologi. Ketika kalian sudah paham, ya, sudah paham struktur anatomi, sudah paham struktur histologi, insya Allah itu bekal kalian untuk ke klinik nanti. Ya, jadi jangan bermalas-malasan di blok bawah. Mentang-mentang nanti juga kalian akan belajar cacing nih, misalnya parasit ya. Kok aku belajar cacing? Berasa masuk ke kedokteran umum. Aku bukan kedokteran hewan. Ya, apa fungsi belajar misalnya belajar parasit? Ya adalah pasti nanti kan penyakit yang berhubungan dengan kecacingan, ada kan? Nah, udah belajar hewan, belajar kutu. Ya, misal nih kan di blok 8 kayak gitu nanti, ya.
Pokoknya lewati dengan penuh semangat, kebahagiaan, walaupun mungkin di awalnya agak sedikit dipaksa-paksa, ya ada aja kan mungkin yang dipaksa orang tua, saran orang tua, ya. Tapi ketika kalian sudah masuk sini, itu adalah berarti kalian terpilih. Insya Allah, berapa tahun lagi? 3,5 tahun, esket. Amin. 1,5 tahun jadi dokter. Benar ya? Jadi 5 tahun setengah. Kita bertemu saya sudah banyak mahasiswa. Adib ya, Niko itu murid saya dulu ya. Mahasiswa kami semua dulu ya. Niko yang dokter traveler itu ya. Itu adalah angkatan 2014 kalau salah. Ya. Jadi semuanya nanti sudah bertemu dalam status teman sejawat insya Allah ya. Jadi kalau misalnya nih di tengah jalan kalian ada masalah ya. Sudah dapat dosen PA belum? Belum. Oh iya, saya juga belum dapat ya. Ya, nanti kalau misalnya jangan-jangan sampai lah ya, kalau ada masalah, kalau kalian tidak bisa bercerita dengan orang tua, berceritalah dengan dosen pembimbing akademik kalian. Kalau dengan saya, biasanya saya selalu nanya dengan mahasiswa saya, Dek, gimana perkembangannya semester ini, dan seterusnya. Ya, jadi manfaatkan dosen PA kalian. Ya, mudah-mudahan sampai semester akhir nggak ada masalah. Mudah-mudahan tetap terus semangat ya. Oke? Oke. Saya mohon maaf kalau bila ada salah kata, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.